Pernah nggak sih kamu baca buku atau artikel super menarik, tapi besoknya lupa semuanya? Rasanya kayak nggak ada yang nyangkut di kepala. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita menghadapi masalah ini, tapi masalahnya bukan karena otak kita jelek, melainkan karena kita belum tahu cara menggunakan software di dalamnya dengan benar. Ibarat punya mobil sport, tapi nggak ngerti cara nyetir, akhirnya cuma dipakai buat muter-muter doang. Nah, penyebab utama lupa sebenarnya ada pada metode kita membaca dan belajar. Cara kita menangkap informasi kadang enggak cocok dengan cara kerja otak. Jadi kalau kamu sering lupa, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin ini saatnya kamu upgrade cara belajarmu. Di video ini, kita bakal bahas trik-trik yang bikin ingatanmu tajam kayak pedang ninja. Siap? Langsung aja kita mulai. Trik 1. Fokus adalah kunci. Gimana cara kamu membaca atau belajar? Fokus penuh atau sambil cek HP, scrolling medsos, atau kepikiran makan malam nanti? Tahu nggak? Ingatan itu dimulai dari perhatian. Kalau perhatianmu setengah-setengah, jangan heran kalau apa yang kamu baca cuma lewat kayak angin sore. Fokus itu ibarat tiket masuk ke konser otakmu. Kalau tiketnya nggak valid alias perhatianmu kurang, otak bakal bilang, maaf, akses ditolak. Jadi gimana cara meningkatkan fokus? Hilangkan gangguan, matikan notifikasi, jauhkan ponsel, dan kalau perlu, pasang tanda, jangan ganggu di pintu kamar. Bertanya pada diri sendiri, misalnya, bagaimana informasi ini berguna buat kehidupan sehari-hari? Ini bikin otak lebih aktif dan informasi lebih nyangkut. Mulai sekarang, latihan jadi Zen Master dalam urusan fokus ya. Trik 2. Visualisasi bikin otakmu sutradara. Pernah nonton film seru yang adegannya terus terbayang-bayang di kepala? Itu karena otak lebih suka gambar dan cerita. Jadi kenapa nggak bikin bacaanmu jadi semenarik film juga? Caranya, bayangkan bacaanmu sebagai adegan di layar lebar. Misalnya, kalau belajar sejarah, visualisasikan perangnya, rajanya, atau kehidupan di zaman itu. Gunakan sentuhan personal. Bayangkan bagaimana teori yang kamu pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, membayangkan diri sendiri melakukan presentasi keren di depan teman-teman kantor. Semakin seru visualnya, semakin mudah otakmu mengingatnya. Trik 3. Menulis seperti Beethoven. Tahu nggak? Beethoven selalu membawa buku catatan kemanapun dia pergi. Ide yang melintas langsung dia tulis. Menulis itu ibarat olahraga buat otak. Dengan menulis, kamu membantu otak memilah informasi mana yang penting. Gimana caranya? Tulis dengan kata-katamu sendiri. Jangan cuma copy dari buku. Gunakan metode visual seperti diagram atau peta pikiran. Jadikan menulis sebagai rutinitas harian. Jadi, keluarkan pena atau keyboardmu dan mulai catat. Siapa tahu, catatanmu suatu hari bisa jadi mahakarya kayak simfoni Beethoven. Trik 4. Recall aktif. Jadilah guru untuk dirimu sendiri. Pernah menyorot buku sampai penuh warna-warni? Rasanya produktif banget kan? Sayangnya, menyorot itu cuma kasih rasa aman palsu. Kamu merasa sudah belajar, padahal otakmu nggak betul-betul bekerja untuk mengingat. Solusinya, recall aktif. Coba jelaskan materi ke orang lain. Ajarkan ke diri sendiri, bisa sambil ngomong di depan cermin. Gunakan bahasa sendiri, jangan cuma mengulang kata-kata dari buku. Dengan teknik ini, kamu nggak cuma mengingat, tapi juga menghubungkan informasi dengan hal-hal yang relevan. Trik 5. Repetisi terjadwal, kalahkan kurva lupas. Otak kita punya kebiasaan membuang informasi yang dianggap nggak penting. Ini disebut kurva lupa. Informasi baru cepat menghilang kalau nggak diulang-ulang. Tapi ada kabar baik. Kamu bisa mengalahkan kurva lupa dengan teknik repetisi terjadwal. Hari pertama, ulangi informasi beberapa kali. Hari kedua sampai kelima, tinjau kembali informasi selama 5 sampai 10 menit. Setiap minggu selama 5 minggu.
ulangi materi di interval mingguan. Semakin sering kamu mengulang, semakin kuat ingatanmu. Anggap aja kayak bikin jalan setapak di otak. Semakin sering dilalui, semakin jelas jalannya. Kita semua pernah frustrasi karena lupa. Tapi ingat, ini bukan berarti kamu bodoh atau otakmu rusak. Otak kita hanya menyaring informasi mana yang penting dan mana yang bisa dibuang. Kabar baiknya, dengan metode yang tepat, otak bisa diajak bekerja sama untuk menyimpan lebih banyak informasi lebih lama. Jadi, mulai sekarang, kombinasikan trik-trik yang sudah kita bahas tadi. Bayangkan bisa mengingat 80% dari apa yang kamu baca, bahkan berbulan-bulan setelahnya. Seru, kan? Jadi, jangan biarkan rasa lupa menghentikanmu. Ini bukan soal punya ingatan yang buruk, tapi soal membangun kebiasaan belajar yang cerdas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.